datang di Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia? Semoga sehat dan selalu berhati. Oke, kali ini kita kembali ke Hermes Cafe. Welcome to Hermes Cafe. Kita akan diskusi intelektual tentang tokoh berikutnya, yakni Nasir Hamid Abu Zaid. Bersama saya, Uzma Tastia, dan Bapak Musim Jamil tentunya. Apa kabar Pak Musim? Bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga selalu begitu Pak Musim. Ya. Ya, sahabat cendekia, hal yang menarik dari tokoh Nasir ini adalah tokoh yang sangat liberal. Gitu ya Pak Musim? Ya, Dia ini membolehkan semua orang loh untuk menafsirkan. Ini yang unik dari tokoh Nasir Hamid ini. Gitu. Nah, ini dan di sini kita berangkat dari tokohnya yang liberal Pak Musim. Ada juga produk budaya. Nah, ini yang saya kutip garis bawahi bahwa dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Gimana Ya, Pak? saya kira kita berbicara Nasir Hamid tidak boleh sepotong-potong ya. Oh, iya. Saya ingin mengklasifikasinya menjadi 3 pikiran utama. Yang pertama, Nasir Hamid berbicara tentang format dan formatisasi Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran itu terbentuk dan bagaimana bentuknya seperti apa. Yang kedua, kemudian bagaimana mekanisme teks itu, ya, bagaimana Al-Quran sebagai sebuah teks itu kemudian memiliki mekanisme tersendiri melahirkan makna. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana proses perubahan fungsi teks. Nah, ya, sebenarnya 3 hal ini yang menjadi tema utama pikiran Nasir Hamid Abu Zaid kalau kita melihat salah satu bukunya yang sangat fenomenal yang judulnya Mafhum Nas. Jadi 3 hal, satu adalah format dan formatisasi teks, yang kedua adalah mengenai mekanisme teks, dan yang ketiga adalah mengenai perubahan-perubahan dan fungsi teks. Itu yang penting. Nah, berkaitan dengan tuduhan liberal, saya kira memang pemikiran Islam itu mau tidak mau berhimpitan dengan persoalan rasionalisme ya, pendekatan rasional yang diidentifikasi sebagai pendekatan liberal. Nah, Nasir Hamid sebenarnya kenapa berpikir seperti itu memiliki latar belakang. Jadi kenapa dia menghendaki agar ada satu kajian Al-Quran yang bersifat objektif, yang tidak bersifat ideologis dan tendensius ya. Kata Nasir Hamid, ada dominasi model pendekatan dalam studi Al-Quran yang ada dalam kalangan Muslim, yaitu pendekatan yang bersifat ideologis dan tendensius yang lahir dari 2 tren gerakan Islam. Yang pertama adalah gerakan Islamis, yaitu satu moda gerakan Islaman yang memang menjadikan Al-Quran sebagai ideologi dalam rangka melegitimasi kepentingan politiknya. Di Mesir waktu itu saya kira sebagai latar belakang sosial dan politik yang menjadi background pemikiran Nasir Hamid, memang Islamisme itu menjadi salah satu tren gerakan pemikiran Islam saat itu. Ada Ikhwanul Muslimin misalkan, itu sebagai salah satu gerakan Islam yang disebut atau identifikasi sebagai kalangan Islamis yang banyak menjadikan Al-Quran sebagai sumber legitimasi ideologis bagi gerakan Islam. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Mesir juga diwarnai dengan gerakan Islam yang bersifat sekular ya. Jadi ada gerakan sekularis. Mesir kita tahu melahirkan tokoh-tokoh penting. Di sana ada misalkan Ali Abdul Razik dengan bukunya sangat terkenal Al-Islam Ushul Hukum ya. Islam dan Dasar-Dasar Kenegaraan, yang dia pokok pikirannya yang paling penting adalah mengenai barusan pemisahan antara Islam dan negara, antara agama dan negara. Ada juga Toha Hussein dan banyak pemikir-pemikir lain yang cenderungannya sekular. Nah, antara tren sekularisme dan tren Islamisme inilah yang kemudian menjadi kegelisahan intelektual dari Nasir Hamid Abu Zaid. Kemudian Nasir Hamid menghendaki agar ada satu model pembacaan Al-Quran yang baru yang tidak dimotivasi oleh pendekatan-pendekatan yang bersifat ideologis. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu kemudian dia berangkat dari satu kajian tentang sebenarnya Al-Quran itu apa. Nah, maka dia melakukan satu kajian mengenai tekstualitas Al-Quran, bagaimana proses format dan formatisasi Al-Quran itu. Kemudian bagaimana mekanisme teks itu melahirkan makna, bagaimana prosesnya, bagaimana proses perubahan fungsi teks dalam dunia Islam. Nah, terkait dengan yang pertama sebenarnya diskusinya agak panjang karena nanti menyangkut bagaimana proses pewahyuan sampai kemudian Al-Quran menjadi nas, menjadi teks seperti yang kita lihat sekarang. Nah,
Al-Quran itu kan sering didefinisikan juga sebagai risalah kan. Ya. Nah, karena sebagai risalah, maka meniscayakan ada yang mengirim risalah dan penerima risalah, serta menggunakan channel apa yang digunakan dalam rangka mengirimkan risalah itu, serta kode apa yang digunakan. Jadi Al-Quran sebagai sebuah risalah sebenarnya bisa dipahami sebagai sebuah hasil dari proses komunikasi antara Tuhan dengan penerima Muhammad melalui channel malaikat Jibril, kira-kira begitu, dengan kode bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, kira-kira gitu. Maka kemudian begitu Al-Quran diterima oleh Muhammad, sudah berupa kode yang berupa kode bahasa Arab, kode bahasa dan bahasa Arab. Nah, pada tahap komunikasi yang pertama antara Allah, malaikat Jibril, dan Muhammad, kita tidak bisa membicarakan itu lagi, karena sudah selesai. Ya kan, sudah selesai. Al-Quran sebagai satu proses pewahyuan yang bersifat ilahiyah, itu sudah selesai, nggak bisa dikaji lagi. Maka sekarang Al-Quran yang kita terima adalah Al-Quran yang sudah menjadi kode bahasa, yang wujudnya berupa bahasa, kira-kira begitu. Nah, karena Al-Quran itu sudah berupa bahasa, maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mendengar teks yang sudah berupa bahasa itu. Karena teks yang merupakan proses komunikasi itu sudah tidak bisa kita kaji lagi, sudah selesai itu. Maka Mas Ramit mendaki, maka harus ada satu upaya pendekatan Al-Quran yang merupakan eksistensinya atau keberadaannya sebagai teks bahasa. Nah, kira-kira itu. Nah, dari situlah kemudian Nasir Hamid melihat karena Al-Quran itu sebagai teks bahasa, ya mestinya Al-Quran itu didekati dengan ilmu-ilmu sosial humaniora, ilmu-humaniora yang mengkaji bahasa, filologi, kira-kira itu, semiotika, linguistik, itu sastra. Pendekatan-pendekatan itulah yang relevan, kata Hamid, untuk mendekati Al-Quran sebagai sebuah teks, bukan Al-Quran sebagai sebuah wahyu yang merupakan komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dari situlah kemudian muncul istilah tadi yang menanyakan Al-Quran sebagai produk budaya, tapi tidak boleh berhenti di situ, karena ada terusannya. Di samping Al-Quran sebagai produk budaya, Al-Quran juga sebagai produsen kebudayaan. Jadi Muntajus Sakofi dan Muntijus Sakofi. Saya kira ini juga harus dilihat. Nah, pikiran ini kan sebenarnya lahir dari satu pemikiran dan satu pemikiran dasar bahwa Al-Quran ini kan sebagai teks bahasa. Nah, teks bahasa itu adalah produk dari kebudayaan. Kebudayaan itu produk dari alam. Jadi ada alam, budaya, dan bahasa. Jadi secara ontologis, alam terefleksi dalam bahasa, alam terefleksi dalam kebudayaan terefleksi dalam bahasa. Secara epistemologis, ya, kita dari asal-usul alam melahirkan kebudayaan melahirkan bahasa. Nah, secara epistemologis dari segi pemahaman, dari bahasa, dalam bahasa dan bahasa mencerminkan kebudayaan mencerminkan alam. Dan kalau kita ingin mempelajari teks, ya mestinya begitu. Ada bahasa Al-Quran, ada kebudayaan Arab, dan ada lingkungan Arab, kira-kira begitu. Nah dari situlah kemudian Nasir Hamid punya satu teori. Dalam proses pewahyuan yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu, maka dia kemudian ditundukkan, dikemas dalam bahasa yang tidak lain adalah bahasa Arab. Kodenya kode bahasa Arab. Maka disitulah kemudian Al-Quran disebut sebagai Muntajus Sakofi, produk kebudayaan. Karena Al-Quran yang wahyu tadi itu harus dikemas, disusun sesuai dengan konteks alam, kebudayaan, dan bahasa Arab. Maka dia Muntajus Sakofi. Tapi ingat, Al-Quran juga tidak berhenti di situ. Al-Quran juga melahirkan berbagai macam makna, melahirkan teks yang kemudian dinamis, yang kemudian secara internal juga mengandung makna yang dinamis. Oleh para pengkajinya, itu juga melahirkan sekian banyak karya, dan itu berpengaruh dalam kehidupan Muslim. Nah, maka Al-Quran juga pada saat yang sama juga Muntijus Sakofi, karena dia juga merubah keadaan, memproduksi kebudayaan baru. Nah, jadi jangan berhenti di Muntajus Sakofinya, tapi dia Al-Quran juga Muntijus Sakofi, kira-kira begitu. Iya, ini mantap. Karena kadang kita subjektifnya nih, kita terpaku pada Al-Quran dia budaya gimana nih ya. Kita ada suatu karya yang kontroversial dari tokoh Nasir Hamid Abdul Zaidi. Padahal kita harus mengerti juga lanjutannya. Oke. Produk budaya sebagai produsen kebudayaan. Ini apakah hanya dibahas aja nih Pak?
Yang enggak, saya kira enggak. Tadi yang kedua, bahasan selanjutnya menjadi yang kedua. Kan sudah menjadi ada format dan ada formatisasi dan format teks. Ya. Formatisasi adalah satu proses pembentukan teks dari wahyu menjadi teks ya. Wahyu dari teks. wahyu yang dari Allah, Nabi Muhammad menggunakan kode bahasa Arab, lalu malaikat Jibril. Kemudian ada proses menjadi bahasa dan proses menjadi bahasanya seperti sekarang menjadi mushaf resmi. Itu kan prosesnya juga ada. Nah, sudah menjadi format sekarang berupa teks. Nah, dalam Al-Quran yang berupa teks itu, di dalam juga ada mekanisme pembentukan makna. Jadi kalau kita belajar tafsir, itu selalu kita mengenal yang namanya tafsir bil-ra'yi dan tafsir bil-diroyah dan tafsir bil-riwayah kan. Tafsir dengan dengan nalar, dengan tafsir dengan teks. Artinya ada dua jenis mekanisme yang ada dalam Al-Quran agar maknanya itu bisa dipahami oleh sang pembacanya. Yang pertama adalah mekanisme yang dilahirkan dari sang penafsir. Ya, dia mungkin menggunakan seperangkat metode lah, ulum Quran dan sebagainya. Nah, itu mekanisme yang pertama. Tapi mekanisme jadi kalau orang dengan pendekatan tertentu, maka dia akan melahirkan makna tertentu. Yang berbeda dengan makna lain yang menggunakan dengan pendekatan yang berbeda. Tergantung dari mana di pendekatannya. Ya, artinya Al-Quran, mekanisme makna Al-Quran itu lahir tergantung dari pendekatan yang digunakan oleh sang penafsir yang pertama. Tapi ingat, Al-Quran juga membentuk maknanya melalui mekanisme internal. Maka dalam studi tafsir kita mengenal misalkan Al-Quran itu kan difassiru ba'du. Jadi Al-Quran itu kan menafsirkan sebagiannya menafsirkan yang lain. Artinya Al-Quran juga punya mekanisme internal bahwa dia membentuk makna karena di dalamnya ada proses hubungan antara ayat, hubungan antara surat dan munasabah yang itu disebut dengan Quran itu yufassiru ba'du. Itu yang mekanismenya. Jadi itulah saya kira yang disampaikan oleh Nasir Hamid Abdul. Kemudian dia menawarkan kalau begitu kemudian bagaimana cara memproduksi makna baru. Nah, itu nanti yang disuguhkan dengan metode baru yang disebut sebagai metode linguistik, metode sastra kan. Nah, nanti kita bicarakan di diskusi berikutnya. Oke. Sebelum ke sastra nih Pak. Ini akan banyak sekali pendekatan yang nanti menghasilkan suatu produk budaya, produk pemaknaan. Itu apakah bagaimana Al-Quran itu menjamin supaya makna itu tidak keluar dari esensi dari Quran itu sendiri? Oke. Para pengkaji Al-Quran itu ada 3 model yang paling bolak-balik saya ngomong. Yang pertama memang ada yang dikenal dengan qiraah ya. Jadi orang melakukan pembacaan Al-Quran tekstual itu. Itulah qiraah. Yang kedua itu pasti ada dalam Al-Quran kan. Pasti ada dalam Al-Quran karena yang dibaca, yang dikaji, yang dipahami adalah makna-makna verbal dari Al-Quran itu yang namanya qiraah. Yang kedua ada yang disebut dengan tafsir. Ya, tafsir. Apa itu? Menggali makna yang ada dalam Al-Quran. Makna yang ingin dicari adalah maknanya itu apa? Apa ayat-ayat itu? Bisa dengan melalui pendekatan tertentu, kemudian dikeluarkan maknanya. Bisa bil-riwayah maupun bil-diroyah. Bil-ra'yi maupun bil-ma'thur. Saya kira ini sudah satu model bagaimana mengeluarkan makna-makna Al-Quran. Tapi ada yang ketiga yang disebut dengan ta'wil, yang kita kenal sekarang dengan istilah hermeneutik. Hermeneutik itu tidak semata-mata ingin mengetahui makna verbal ayat dan makna ayat, tapi lebih penting dari itu signifikasinya apa atau maghzanya apa. Nah, saya kira ada 3 koridor penting. Yang pertama adalah Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tafsir, dan yang ketiga adalah maghza. Menurut saya selagi bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, kok tidak keluar dari koridor kemauan Al-Quran. Karena Al-Quran punya makna verbal, punya makna, juga punya signifikansi. Artinya menemukan Al-Quran, signifikasi Al-Quran, berarti kan masih dalam koridor Al-Quran. Hanya memang perangkatnya beda. Kalau qiraah dan tafsir itu cukup dengan Al-Quran, ya kira-kira gitu yang sudah kita miliki. Tapi kalau ingin mengetahui signifikansi, ini dibutuhkan sejarah, ilmu humaniora, sosial humaniora. Karena yang ingin diketahui adalah Al-Quran sebenarnya memiliki signifikansi, kepentingan perubahan apa, penanaman nilai-nilai moral apa dalam konteks masyarakat waktu itu. Maka dibutuhkan sejarah, kebudayaan, sosial politik. Intinya mengetahui maghza hanya mungkin kalau kita tidak semata-mata menggunakan Al-Quran klasik, tapi juga menggunakan ilmu humaniora. Termasuk di dalamnya adalah ilmu sastra tadi. Dan mengetahui maghza bukan makna ya, tapi maghza, signifikansi dari Al-Quran itu. Apakah yang disebut dengan inikah sebagai pendekatan sastra? Karena
ada pemahaman penafsiran tadi, dari penafsiran kita akan cari maghza. Iya. Apakah inilah yang disebut dengan pendekatan sastra, Pak? Ya, salah satu. Jadi pendekatan sastra itu tuh ingin melihat ini dari segi aspek-aspek sastrawinya ya, aspek-aspek susastranya, keindahan bahasanya. Nah, Nasir Hamid itu sebenarnya menawarkan itu dengan cara melihat Al-Quran dengan secara metode menyuguhkan 3 cara. Yang pertama, tentu Al-Quran itu dilihat dari konteks sosiokulturalnya. Ya, konteks sosiokultural itu adalah konteks dunia Arab. Maka kalau dilihat dari situ, Al-Quran misalkan ada aspek legitimasinya. Kenapa Al-Quran bisa diterima sebagai wahyu? Itu karena memang ada tradisi dunia Arab yang percaya bahwa ada wahyu-wahyu, ada informasi-informasi langit, ya, yang bisa dibisikkan kepada manusia. Misalkan orang Arab itu percaya bahwa setan itu bisa mencuri informasi dari langit dan diberikan kepada dukun, sehingga dukun itu bisa ngasih advice. Ya. Itu. Sehingga Al-Quran sebagai sebuah wahyu itu dilegitimasi oleh budaya Arab, bahwa memang ada kemungkinan orang itu menerima wahyu dari langit. Wahyu yang benar disebut sebagai wahyu, yang dicuri itu kan sebagai sihir, sebagai apa kan, sebagai informasi yang dicuri dari langit. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek sastrawinya. Al-Quran memiliki kemujizatan di aspek sastrawinya. Kenapa? Karena memang budaya Arab salah satu di antara fenomenanya adalah fenomena kesusastraan kan. Kita mengenal berbagai macam jenis sastra pada masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah sudah ada tradisi sastra yang tinggi. Bahkan itu unggul di Arab. Bahkan di Mekah itu sudah ada yang namanya pasar tahunan sastra kan. Jadi yang digantung di Arab itu kan, di Alaqot itu yang digantung di Ka'bah setiap sastra tahunan itu. Kemudian Al-Quran juga turun secara sastrawi dengan keunggulan sastra tertentu. Karena memang masyarakatnya masyarakat sastra. Ya, artinya apa? Artinya dilihat dari signifikansi pertama sosiokulturalnya, maka Al-Quran punya setting kebudayaan seperti itu. Ya. Itu makanya Al-Quran harus dilihat dari setting sosiokultural itu yang pertama. Yang kedua, secara metodologis juga Al-Quran harus dilihat dari konteks eksternalnya. Jadi maksudnya apa? Ketika orang berbicara, itu kan berbicara dalam konteks apa? Nah, saya ngomong dari Mbak Utma nih, dalam konteks sekarang mungkin antara Mbak Utma sebagai pewawancara dan saya sebagai narasumber. Tapi kan di luar kan sebagai teman biasa. Ketika saya di kampus sebagai mahasiswa dan dosen. Jadi konteks pembicaraan juga memiliki menghasilkan makna yang berbeda. Nah, maka yang kedua, ketika kita membicarakan suatu teks harus dilihat dari konteks eksternalnya yang sangat spesifik. Misalkan di Al-Quran itu ada situasi-situasi yang melatar belakangnya, situasi spesifik ya. Ketika Nabi Muhammad menghadapi situasi khusus, situasi perang, situasi keluarga, gitu kan, dan macam-macam situasi. Nah, ini harus dilihat situasi pewahyuan, itu harus dilihat. Itu yang aspek eksternal. Yang pertama. Yang kedua adalah aspek internal teks. Aspek internal teks. Teks itu ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bukan hanya sunnahnya, tapi jenisnya kan macam-macam. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, gitu kan. Ada amr, ya kan. Ada khobar, gitu kan. Khobar juga jenisnya macam-macam. Nah, itu harus dilihat juga. Jadi yang pertama dilihat di latar belakang sosiokulturalnya, yang kedua dilihat di konteks pewahyuannya, jadi itu dalam rangka merespon apa. Yang ketiga dilihat dari konteks internalnya, ayat ini ayat apa? Apakah amar, apakah khobar, apa nahi, muhkamat, mutasyabihat, kira-kira begitu. Itu harus dilihat semua. Itu dengan cara begitulah mudah kita bisa memahami, memiliki pengetahuan tentang apa sebenarnya maghza dari Al-Quran yang kita baca. Mantap. Belum lagi ada makna-makna Quran ini, dari mulai diksi, pilihan katanya pakai ini kenapa? Itu yang disebut dengan internal tadi, konteks internal. Konteks internal dan konteks eksternal gitu. Dan makna Quran itu kan banyak diksi, ini maknanya apa? Makanya sama-sama makna kita lebih spesifik di sini. Oke. Lalu tadi kembali kepada tawaran dari Nasir Hamid Amizah tadi. Dia menawarkan tentang metode linguistik. Nah, itu gimana Pak? Beda ya Pak sama sastra tentunya? Ya, sastra bagian linguistik dari bagian dari sastra. Jadi gini, tadi di awal saya sudah katakan bahwa yang ingin dipecahkan diurai oleh Nasir Hamid Amizah adalah kecenderungan pendekatan yang bersifat ideologis yang lahir dari kalangan Islamis maupun sekularis. Maka kemudian Nasir Hamid menginginkan ada pendekatan yang objektif. Al-Quran ini kan teks bahasa. Lepas dari Al-Quran itu wahyu, tapi sekarang sudah berubah berwujud teks. Yang ada di depan kita adalah teks itu.
maka pendekatan teks itulah yang paling tepat. Nah kalau begitu berarti sekarang perangkat ilmu modern yang tersedia apa? Humaniora kan, humanitis ya, humaniora. Ilmu humaniora yang paling relevan dengan studi teks itu apa? Ya linguistik, sastra, sejarah. Nah itulah yang mudah ditawarkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Kalau kita ingin memperoleh pendekatan menghasilkan pemahaman yang objektif tentang Al-Quran sebagai sebuah teks, maka harus didekati dengan pendekatan modern yang disebut dengan pendekatan humaniora, terutama melalui pendekatan sastra, pendekatan linguistik dan lain-lain. Ya. Oke, mungkin tadi dari pelajaran Abu Nasr tadi nih Pak, apa yang bisa kita kutip nih seorang sahabat cendekia, kita bisa belajar dari pemikiran seorang Abu Nasr Zaid? Ya, Nasr Abu Zaid itu satu pemikiran yang liberal dan kontroversial dan menimbulkan kontroversial luar biasa sampai dia harus meninggalkan Mesir karena dicap murtad, dia dihukum harus bercerai dengan istrinya sehingga dia eksil ke Belanda ya, sampai meninggal di sana. Nah, dari Nasir Hamid Abu Zaid saya kira yang bisa kita pelajari satu keberanian berpikir yang luar biasa dan bertanggung jawab atas pemikirannya. Dan Nasir Hamid Abu Zaid itu berpikir secara liberal, bebas gitu, dan bertanggung jawab terhadap produk pemikirannya dan dipertahankannya sampai sedemikian rupa dia rela meninggalkan Mesir dan keyakinan intelektualnya yang dia pegang. Yang ketiga tentu yang bisa kita pelajari dari sosok Nasir Hamid Abu Zaid ini adalah kemampuannya untuk meramu antara tradisi intelektual Islam yang menghasilkan karya dan hasanah intelektual yang sangat kaya terutama di bidang pendekatan Al-Quran secara sastrawi atau adabi dengan ilmu modern. Ya. Saya kira ini juga harus diteruskan oleh para intelektual Muslim, para mahasiswa cendekiawan yang concern dengan studi Al-Quran. Jadi kita masih mempunyai agenda besar untuk terus meneruskan perjuangan intelektual Nasir Hamid Abu Zaid. Di antaranya adalah melakukan kajian Al-Quran melalui pendekatan linguistik dan pendekatan sastra. Saya kira agenda besar yang belum selesai karena Al-Quran itu sangat kaya dan Nasir Hamid hanya sempat mengkaji beberapa ayat kan, itu masih banyak sekali ayat-ayat yang belum bisa yang harus kita kaji dengan pendekatan baru. Dengan cara beginilah saya kira kita bisa berkontribusi bagi perkembangan studi Al-Quran di dunia tentunya. Iya, di konteks kompleksitas masalah yang sangat luar biasa yang membutuhkan jawaban-jawaban atas tafsiran Al-Quran itu. Saya kira. Dan tentunya tadi garis bawahnya yang pertama adalah kita tuh berani berpikir bebas dan bertanggung jawab dengan apa yang kita cetuskan. Nah, itu yang berat. Ya, yang penting metodologi ya. Jadi liberal apapun selagi metodologi kita jelas, sebenarnya kita bisa bertanggung jawab ya bahwa seseorang menghasilkan pemikiran dengan karakter tertentu kan karena menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Artinya selagi seseorang itu berpikir dengan metodologi yang jelas, saya kira bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan masyarakat ilmiah bisa menerima meskipun mungkin kontroversi gitu, tapi bisa diterima karena alasan-alasan ilmiah dan metodologis. Kira nggak perlu khawatir. Ya, bagus. Terima kasih Pak Muhsin. Ya, sahabat cendekia, sekianlah diskusi intelektual kita tentang Nasir Hamid Abu Zaid. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.